Shalom. Ada haleluya. Ada berkat Tuhan. Amin. Ada sukacita. Amin. Kenapa kita datang ke gereja? Saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Saya percaya betul orang-orang yang datang ke gereja adalah orang yang tahu betul hidupnya telah diberkati berlimpah oleh Tuhan. Sehingga kita datang ke gereja, kita tahu betul bahwa kita merespon kebaikan Tuhan. Kenapa kita datang ke gereja? Karena kita tahu betul di gereja Tuhan kembali ingin mengingatkan kita. Dan setiap kita orang-orang beriman, orang-orang percaya, percayalah bahwa setiap kita butuh diingatkan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Bahwa hari ini pun kita butuh peringatan Tuhan. Karena bagi saya 3 hal penting dalam kehidupan kita orang percaya, Bapak Ibu, teologi manapun menyetujui, menyepakati hal ini. Yaitu yang pertama, untuk orang-orang hidup dalam pertumbuhan iman, orang-orang percaya harus hidup dalam pengajaran. Amin. Karena setiap orang percaya butuh diajarkan, makanya pernyataan Kristus jelas. Jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Sebab itu penting dalam kehidupan iman kita bahwa hari ini kita tetap kuat sebagaimana kita ada. Percayalah bahwa kita diajar oleh firman Tuhan. Amin. Yang kedua yang penting bagi orang percaya adalah bahwa setiap kita hidup dalam yang namanya persekutuan. Saya percaya orang-orang beriman akan tetap kuat karena orang-orang beriman hidup dalam persekutuan. Yang setuju katakan yeah. Biar malam ini kita komitmen kembali di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang sadar betul tanpa persekutuan iman kita tidak bertumbuh. Bagaimana orang bisa menghidupi kebenaran firman? Bagaimana orang bisa bertumbuh dalam prakteknya? Bukan hanya memahami kebenaran tetapi menghidupi kebenaran tanpa persekutuan. Yang mengerti katakan amin. Karena dengan persekutuan kita bisa, kalau bahasa Indonesia kan, mengejawantahkan kasih Tuhan. Sebab itu bagi kita orang percaya penting yang nama persekutuan. Ada haleluya? Karena persekutuan percayalah pasti menguatkan. Dari zaman rasul-rasul sampai zaman hari ini tetap firman Tuhan berlaku bahwa persekutuan pasti menguatkan orang-orang percaya. Kalau Anda bertanya dan menatap saya, Pak, kadang-kadang di gereja nyakitin, Pak. Itu hal yang beda. Itu hal yang beda. Penyelewengan. Walaupun banyak orang yang kita lihat di gereja menyelewengkan apa yang harusnya, kita adalah orang-orang yang harusnya tidak menyelewengkan kebenaran. Bahwa kita adalah orang yang harus hidup dalam persekutuan. Itu yang harus membuat kita bertumbuh dalam iman. Karena kita datang ke gereja, kita tahu betul bahwa kita butuh persekutuan. Tanpa persekutuan, saya percaya, saya yakin sampai hari ini tidak ada pertumbuhan iman. Kenapa ada penyesatan? Saya percaya orang-orang yang disesatkan sederhana saja. Dia tidak hidup dalam persekutuan yang benar. Bukti sejarah menyatakan kepada kita Bapak Ibu bahwa setiap penyesatan dimulai dengan yang namanya penolakan terhadap persekutuan. Yang setuju boleh ngomong amin. Dan yang ketiga saudaraku, bahwa ketika orang percaya yang hidup dalam pertumbuhan iman, dia tidak bisa tidak, dia harus hidup dalam peringatan. Saya percaya orang percaya yang hidup bertumbuh dalam imannya, orang itu harus hidup dalam peringatan akan Tuhan. Nah hari ini bagian penting dalam sejarah, dan saya percaya kekristenan is not fake, but it's fact. Yang setuju katakan amin. Peristiwa kebenaran firman yang tercatat, tertulis, diilhamkan Roh Kudus, terjadi dan tergenapi. Amin. Sebab itu kita orang percaya yang harus berjalan dalam pertumbuhan iman, ingat betul kita harus hidup dalam peringatan akan Tuhan. Bagaimana orang-orang percaya yang lemah tetap kuat? Dia tetap ingat akan Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ketika orang dilukai Bapak Ibu, ketika orang merasakan dan masuk kepada yang namanya suasana yang pedih, dan kita tahu betul bahkan kalau boleh bisa dibilang mungkin orang percaya seharusnya mengalami hal yang demikian. Saya percaya betul orang-orang percaya yang demikian yang tetap ingat Tuhan akan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat. Haleluya. Saya ini dengan 3 hal ini saya mengawali khotbah saya Bapak Ibu di 10 days anointing ini, bahwa kita butuh mengingat peristiwa di mana Tuhan bekerja sehingga iman kita, meskipun dunia ingin mengalahkan iman kita punya alasan yang kuat bahwa kita akan terus naik dan mengalahkan apa yang sedang dunia kerjakan.
Dunia sedang mengerjakan bahwa kita harus jatuh, dunia harus mengerjakan bahwa kita harus mundur, Bapak Ibu. Karena apa yang dari dunia tidak akan pernah bisa menghasilkan apa yang dari sorga. Tetapi apa yang dari sorga bisa mengalahkan dunia. Haleluya. Sehingga makanya kita percaya betul bahwa kehidupan kita terpelihara sempurna, Bapak Ibu. Kenapa? Karena meskipun keadaan kita tidak baik sekalipun dengan ukuran dunia, kita punya alasan bahwa kita tetap menjadi orang yang berkelimpahan. Kenapa? Karena kelimpahan bukanlah ukuran dunia. Sehingga kita tetap berjalan meskipun dalam kekurangan kita, meskipun dalam penderitaan kita, meskipun dalam kesusahan kita tetap berjalan dengan percaya kepada Tuhan dan kita mengekspresikan sukacita yang tidak bisa dikerjakan dunia.